Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tolibin dan pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas ujian tengah semester yaitu mata kuliah pemrograman bergerak yaitu membuat sebuah aplikasi Android sederhana. Nah, di dalam soal ujian tengah semester ini menginstruksikan bahwa untuk membuat studi kasus masing-masing ya, yang nantinya itu di dalamnya itu terdapat 4 activity yaitu splash screen, login, register, dan juga dashboard. Nah, saya mungkin langsung akan tunjukkan ya bagaimana saya membuat 4 activity yang berbeda ini. Nah, mungkin kita bisa memulai dari Android Manifest.xml. Nah, di dalam sini saya juga sudah membuat 4 activity ya, yaitu dashboard, register, login, dan juga splash activity. Di mana splash activity ini menjadi eh, launchernya atau halaman yang pertama kali dibuka saat aplikasi itu berjalan. Nah, mungkin saya akan langsung mendemokan untuk di sisi aplikasinya ya. Ini akan saya run terlebih dahulu. Nah, ini adalah splash screen-nya. Di dalam splash screen yang tadi itu adalah 3 detik ya untuk waktu tunggunya. Nah, itu digunakan seperti ini, delay 3000 milisecond itu menggunakan handler untuk splash screen-nya. Nah, kita akan coba testing di form register terlebih dahulu ya. Nah, untuk form register ini ada beberapa field yang harus kita isi. Nah, jika salah satu field itu tidak kita isi, maka dia akan menampilkan error ya. Nah, dia akan menampilkan error terkait dengan apa yang belum kita isi. Nah, misal ini username seperti ini, kemudian passwordnya seperti ini. Nah, untuk user password ini juga sudah menggunakan height sensitif ya. Jadi dia akan ada tombol hide dan unhide untuk passwordnya. Nah, untuk saat ini, untuk tombol register ini masih belum bisa dipakai ataupun nantinya hanya akan berpindah dari satu intan ini ke yang lain ya. Hanya dia akan kembalikan ke login saja. Nah, dia akan menampilkan TOS pendaftaran berhasil walaupun memang itu hanya simulasi saja. Nah, nantinya akan kembali ke form login. Nah, di dalam form login ini juga kita bisa eh, menggunakan validasi sederhana ya. Dalam login activity ini menambahkan validasi sederhana seperti ya username password tidak boleh kosong itu tentunya dan juga untuk usernya itu adalah Tolibin dan passwordnya adalah 123. Jika kita mengisi berbeda dari itu maka dia akan menampilkan tos username dan password salah. Misal kita akan coba tes 23 gitu ya. Nah, dia akan menampilkan username atau password salah. Nah, kita kalau misalkan eh, login menggunakan username password yang benar, ini akan kita coba user dahulu ya. Nah, dia akan langsung ke halaman dashboardnya. Nah, di dalam dashboard ini, dia akan menangkap data ya dari login activity, yaitu dengan get intent, get string extra, username key, dan juga role key-nya. Namun role key-nya ini, role key itu seperti admin dan user tadi, itu muncul di halaman profile, karena memang saya tampilkan di halaman profile, tidak di halaman home gitu ya. Nah, di sini saya juga menggunakan get support fragment manager, begin transaction, dan juga replace. Jadi nanti dia tidak akan mereset semua yang ada di fragment ini. Jadi dia hanya berganti antar fragment saja, antar menu. Nah, kita akan coba cek di home fragment ya. Ini adalah home fragment. Nah, ini adalah yang memiliki logika spinnernya ya. Jadi kalau misalkan dia itu memiliki role-nya itu user, maka menu kelola aset dan juga menu laporan itu statusnya adalah gone atau tidak ada atau disembunyikan ya. Dan untuk kelola aset dan menu laporan itu visible kalau misalkan itu bukan user gitu. Nah, kita akan coba testing kalau misalkan ini bukan user gitu ya. Kita akan coba di tab profile dan ini juga ada tombol logout ya. Kita coba logout dahulu. Nah, nanti akan dikembalikan ke eh, halaman login page. Kita akan coba username.
password, dan ini roles-nya adalah admin ya. Nah, nanti untuk menu kelola aset dan menu laporan, maka dia akan muncul begitu untuk di menu home fragmentnya ini. Nah, untuk menu-menu ini memang masih belum ada yang bisa dipakai ya, karena memang belum ada database yang bisa terkoneksi. Nah, mungkin sampai situ saja terkait dengan penjelasan aplikasi Android yang sudah saya buat sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya.